Salam Koin Bank. Hari ini saya akan membahas sebuah pembahasan yang sudah kita bahas dari sebelumnya, yaitu tentang 4 hal yang bisa menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia. Nah, dalam hari ini, di konten ini saya akan ngebahas tentang poin kalau sampai IKN itu mangkrak. Kalau sampai IKN mangkrak, maka ada kemungkinan peredaran keuangan di Indonesia atau perekonomian Indonesia itu mengalami krisis. Peredaran ekonomi itu atau peredaran uang itu tidak boleh yang terjadi ada 2 hal yang dilarang. Yang pertama adalah alirannya terlalu deras. Pinjamannya gampang, mudah, gampang banget waktu itu di Amerika pada saat subprime mortgage yang bisa melakukan pinjaman itu pakai nama anjingnya. Itu aja lolos pinjamannya. Jadi kalau pinjamannya terlalu deras itu juga bahaya. Yang kedua adalah kalau duitnya itu mandek, stop. Jadi tidak ada gerakan sama sekali, diem aja. Walaupun tidak peduli seberapa besar duitnya di masyarakat. Tapi kalau duitnya tidak mengalir, itu bisa menyebabkan krisis ekonomi. Nah, salah satu poin yang saya sebutkan di komentar yang sebelumnya yaitu tentang IKN. Pembangunan IKN ini ini poin yang kritis dalam bisa terjadinya krisis ekonomi. Maksudnya adalah kalau sampai mangkrak IKN itu bisa menyebabkan krisis ekonomi. Itu sebuah faktor yang kuat lah untuk bisa menyebabkan krisis ekonomi. Kenapa? Karena pinjamannya atau investornya itu banyak pihak, banyak entitas yang ikut terlibat di dalamnya. Kemudian banyak rencana-rencana yang mau dibangun di IKN, hal ABCD. Nah, kalau misalnya sampai hal-hal itu tidak bergerak, maka tidak ada kontraktor yang membangun, tidak ada gerakan bensin yang mengalir di sana untuk disediakan, kalaupun listrik PLN tidak pasang alat di sana, sehingga dana tidak bergerak. Terus banyak event-event kan, pada saat terbentuk APBN udah fix, itu kan ada pihak ketiga vendor-vendor yang sudah tanda tangan kontrak pasti. Kalau sampai itu mundur atau misalnya nggak jadi, maka kan ini batal semua. Otomatis orang-orang yang karyawannya di situ jadi nggak jadi dapat gaji, kemudian perusahaan nggak jadi profit. Banyak yang bisa terjadi kalau sampai perusahaan itu nggak dapat gaji, maka bakal banyak pengangguran, ada kemungkinan banyak pengangguran, banyak kredit macet. Wah, kacau banget lah, pasti domino efek itu. Karena besarannya itu 422 triliun. Kenapa saya bisa menyebutkan ini? Karena di dalam berita kontan, mereka cerita kalau anggaran yang sudah mereka dapatkan datanya yaitu sebesar 143 miliar di tahun 2025. Nah, sekarang kalau misalnya 2025 itu cuma 143 miliar, rencananya itu kan pada saat zaman Jokowi anggarannya itu 422 triliun. Pada saat zamannya Prabowo anggarannya itu sedikit turun jadi 400 triliun. Tapi gimana caranya 400 triliun bisa dikejar pakai 143 miliar, guys? Kemudian Sri Mulyani bilang, ini kita akan membangun yang penting-penting dulu supaya untuk menarik investor masuk. Berarti kan masih penuh ketidakpastian nih kalau gini caranya. Ini bahaya, guys. Kalau gue pribadi, sebagai seorang amatir yang memperhatikan ekonomi, hal-hal seperti ini itu sudah beberapa kali terjadi. Nah, nanti di konten berikutnya gue akan berikan contoh-contoh kejadian yang mirip kalau sampai IKN itu mangkrak. Nah, kita semua berdoa kepada Tuhan, semoga semua dilancarkan, IKN bisa berjalan dengan baik, dan sama-sama kita dukung pemerintah menjalankan IKN ini supaya semuanya bisa bergerak duitnya. Anggarannya bisa jalan dan banyak perusahaan yang profit, kemudian banyak orang yang dapat gaji dan lain sebagainya. Karena itu akan jadi lapangan pekerjaan buat Indonesia. Cukup jelas. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, bisa ditanya di bawah. Kalau misalnya mau melawan apa yang saya sampaikan ini, tulis juga di komentar.
Kalau setuju dengan konsep ini yang saya sudah jelaskan, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik like, kemudian subscribe. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. The pigs try to get at you. Park it like it's hot. Park it